Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu Astana People dimanapun berada. Spesial hari ini nggak kalah serunya dengan yang di Jakarta, di Manado, di mana lagi Bapak Ibu? Pokoknya di seluruh area bisnis Astana Group. Hari ini di Swarga, saya ditemani oleh Mas Hendra, restoran kapten, dan juga Mas Hafazah alias Chef Shinobi selaku Chef de Party Salsa Resto. Yeay! Ya, Boleh, Mas disapa dulu tamu-tamu kita yang nonton live dari YouTube. hai Astana People, halo para penonton. Halo Astana People. Oke, nah hari ini kalau kita ngomongin Swarga pasti nggak jauh-jauh dari bahasannya Lombok, dan kalau udah ngomongin Lombok nggak jauh-jauh lagi dari culture-nya, dari kulinernya, ambience-nya yang bisa dibilang 1000 masjid. Nah, kalau udah ngomongin 1000 masjid, pasti kita udah tahu dong kalau sholat pasti ngarahnya kemana? Ke kiblat. Kiblatnya ada di mana? Di Mekah. Mekah ada di mana, Bapak Ibu? Di Saudi Arabia. Nah, hari ini kita akan bahas budaya dan kuliner Ramadan, yang insya Allah kita akan bahas langsung dari para expertnya di bidang resto dan juga di bidang masak atau produksi di dapur, sama Chef Shinobi dan juga Mas Hendra. Nah, kita langsung masuk aja nih, mas-masku yang ganteng-ganteng, soleh juga, Masya Allah. Amin. Amin. Hari ini apa kabar nih, Mas Hendra? Sehat? Mas Hafazah gimana? Baik. Alhamdulillah. Puasa masih lancar ya, Mas? Alhamdulillah aman. Belum ada bocor ya? Belum. Alhamdulillah. Hanya Allah yang tahu. Gak apa-apa, kan ada ibadah. Kalau bocor juga pasti kan next lupain. Harus diganti. Harus diganti. Oke, nah tadi aku udah coba intro untuk kita bahas budaya dan kuliner Ramadan nih. Kalau misalnya untuk for your information Bapak Ibu, Mas Hendra ini dulu pernah bekerja di Arab Saudi. Gimana tuh Mas pengalamannya? Boleh kita denger dulu nggak diceritain? Baik. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hendra. Saya bekerja di Arab Saudi, itu tepatnya di Mekah, di Intercontinental Hotel Oh, di Darul Tauhid tempatnya, selama kurang lebih 3 tahun. Di sana pertama Ramadan, vibes pertamanya itu di Ramadan itu rame banget, apalagi di pelataran Masjidil Haram itu sempat kita berjalannya itu nggak lancar. oh macet. Ya macet. Oke. Betul. Terus dari parkiran ke tempat kerja itu lumayan jauh, sekitar 10 menit berjalan kaki. Wow, 10 menit Iya. jalan kaki. Iya, betul. Oke. Habis itu terus apa namanya, selama di perjalanan dari tempat parkiran ke tempat kerja itu banyak sekali orang yang menawarkan berbuka puasa gitu. Oh, oke. Ya, kayak mereka itu pengen sedekah di bulan Ramadan. Oh, kayak takjil gratis gitu ya? Oke. Satu apa namanya, satu mobil, satu keluarga itu biasanya satu mobil box. Oke. Itu dan Wow. mereka sedekahnya luar biasa di sana. Jadi setiap orang yang jalan dikasih, setiap orang yang jalan dikasih. Oke. Saya sempat nggak ngambil, tapi sempat tidak ngambil gitu. Oke. Karena tiap hari balik-balik. Benar. Terus sampai sana tempat kerja udah langsung kerja gitu. Ya, dari jam, kalau masuk malamnya itu dari jam 7 maghrib sampai jam 7 pagi. 7 bulan Ramadan, 12 jam kerja. Begitu seterusnya sampai akhir Ramadan. Oh, baik. Berarti emang suasana di sana seramai itu ya, Mas ya? Iya betul. Itu berarti banyaknya orang jalan justru ya? Iya. Bukan yang dia naik kendaraan Bukan, gitu ya? kalau naik kendaraan itu di luar pelataran Masjidil Haram, Oke. di stop. Oke. Nah, Mas, ini pertanyaannya agak nyeleneh nih. Kalau banyak orang yang ngasih takjil gratis, terus kayak bisnis di hotelnya, restonya gimana? Aman kan? Aman. Aman ya, Masih justru aman, ya? iya. Oke. Soalnya yang datang kan bukan 1-2 orang, Oh, oke. Benar. ribuan orang yang datang. Ribuan orang, Mas.
Oke, udah ribuan orang yang datang ya. Oke. Di sana berarti sudah mulai ramai dari jam berapa tuh, Mas? 24 jam. 24 jam. Iya, betul. Oke. Di siang hari pun ramai di sana. Oh, oke. Biasa kalau siang-siang tuh ngapain, Mas? Apakah ada ngabuburit juga di sana? Biasanya sih kalau tamu-tamu Indonesia kayak kita ya ada sih ngabuburitnya. Oh, oke. Jalan-jalan, Jalan-jalan. ya ziarah kemana gitu. Tapi berarti kalau di Intercontinental Hotel, Ramadan berarti masuknya high season ya, Mas ya? Iya, Wow. high season sama bulan haji. Berarti memang justru semakin banyak orang yang travel ke sana ya. Datang ke sana itu bukan cuma yang dari daerah Arab itu aja, banyak. Contohnya dari Turki ada, Tunisia, Mesir. Oke. Nah, Mas, tradisi di sana kebetulan aku kan belum dipanggil ke sana nih, gitu kan. Mudah-mudahan sedikit kepo dengan situasi Ramadan di sana. Kalau mungkin di sini, kalau di Jakarta itu biasanya ya siang itu pasti sepi banget. Tapi kalau begitu udah mulai sore, orang-orang udah mulai bahasanya war takjil gitu ya. Nah, kalau di sana yang unik tuh apa, Mas? Kebiasaan-kebiasaan Ramadannya? Yang paling utama itu sholatnya, Mas. Masya Allah. Pas dari habis maghrib itu sampai sholat tarawih selesai itu rame nih, Mas. Oke, makin rame justru Iya, semakin makin malam, makin rame. Itu berarti sampai ke subuh Sampai juga. ke subuhnya. Ya Allah. Apalagi di hari Jumat itu banyak orang yang nggak balik, Oh, justru menetap stay di dalam di masjid. masjid ya. Masya takut Allah. nggak kebagian sub. Ya Allah, kalau di sini makin Kita- lama kita chefnya makin maju. Iya kan, chef ya? Iya benar. Kalau di Saudi Arabia justru makin hari makin tambah mundur. Iya. Chefnya ya, Masya Allah. Pengen deh rasanya untuk dipanggil Insya juga Allah. ke sana. Tapi Mas, dari ritme kerja di sana lebih ketika itu kan periode high season ya. Biasa kalau di sini high season justru semakin sibuk nih. Di sana apakah ritme kerjanya juga semakin sibuk juga, atau justru karena high season di sana orang banyak fokus ibadah jadi agak slow juga Maksudnya di bulan Ramadan. di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan di sana kerjanya 1 bulan full tanpa libur. Tanpa libur. Iya. Wow. Jadi libur di bulan Ramadan itu bisa diambil sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Oh, baik. Jadi jatah kita libur 4 hari Oh iya. selama 1 bulan. Itu bisa diambil sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Oke, jadi nonstop 1 Iya. bulan tuh nggak ada libur ya? Ada. Berarti memang sepadat itu. Berarti kalau di sana, kalau di sini mungkin breakfast kita tetap ada. Kalau di sana berarti breakfast nggak ada ya? Nggak Dan ada. sahur. Iftar sama sahur. Oh, Masya Allah. Ada sih 1-2 yang breakfast gitu. Oke, yang berhalangan. Yang berhalangan. Oke deh. Ternyata sebegitu ininya ya, sebegitu ramainya di sana ya. Dan kayaknya lantunan ngaji tuh juga nggak berhenti ya, Mas ya? Itu kalau yang di live TV. Oh, oke. Kalau yang tarawih 1 sampai 2 jam salat tarawih. Masya Allah, berapa rakaat sih Mas kalau di sana? 11 rakaat. 11 rakaat. Oh, oke. 11 rakaat rakaat. tarawih, 3 rakaat. Oh, saya pikir kalau di sana tuh jadinya 23 atau justru kelipatan lagi gitu kan. Karena orang semakin mencari gitu ya. Satu malam Satu malam satu juz. Itu bacaan sholat tarawihnya, Mas. Iya, bacaan ayatnya ya. Oh, bacaan ayatnya. Iya bener sih, nggak apa-apa banget ternyata. 30 malam 30, iya bener hatam. Jadi per masing-masing rakaat udah beda lagi ini ya. Wow, ya. Tapi pas tarawih di sana nggak langsung berdiri. Kalau udah selesai, diam dulu. Oh, oke. Iya, istirahat. Istirahat. Iya, karena juga kebayang 1 juz 1 malam. Wow, cukup. Iya, itulah imannya diuji, tapi ketentraman hatinya juga dapat gitu ya, Mas ya. Masya Allah, rasanya pengen deh coba. Tapi Mas, ketika Mas pulang lagi ke Indonesia, sebenarnya apa sih yang akhirnya dikangenin sama kerja di Arab Saudi itu?
Yang paling dikangenin itu pas ziarah ke makam Rasulullah. Masya Allah, lebih deket ya Iya. Mas ya? Oke. Biasanya kalau Ramadan makin rame tuh Mas kesana tuh. Padat. Padat banget ya. Oke. Biasanya berapa lama tuh Mas orang-orang ziarah ke sana? Apakah juga justru semakin lama di sana atau gimana? Untuk ziarahnya sih kita cuma lewat aja, Mas. Oh, oke. Nggak dikasih diam. Kita bisa langsung disuruh jalan sama Oke. petugasnya. Jadi kayak Kayaknya yang ngantri itu banyak. banyak, benar. Jadi bahkan kayak ini ya, kayak Kita cuma ucap museum. salam aja. Oh, oke. Habis ucap salam langsung jalan. Oh, oke. Saya pikir kayak di Indonesia gitu Chef Nah. kan. Kalau di Indonesia kan kita duduk dulu baca Yasin dan lain-lainnya. Kalau di sana justru cuma lewat Iya. aja gitu ya. Itu kalau yang di hari normal, Mas ya. Cuman kemarin pas Covid itu kita daftar dulu baru bisa Oh, ziarah. oke. Ya Daftar protokol. lewat aplikasi. Ada aplikasinya. Ada aplikasi gitu. Terus kalau kita udah daftar langsung ditunjukin ke petugasnya. Oh, oke. Ke askarinya namanya, polisi. Polisi. Ya. Oke, Askar ya, mirip-mirip dengan bahasa Malaysia gitu ya. Oke. Nah, kalau di Saudi Arabia pasti sekental itu ya Mas ya. Iya. Culture-nya, orang berbaginya juga makin kencang. Iya. Nah, aku sekarang mau coba balik tanya sama warga lokal Lombok nih. Kalau dari Chef Shinobi gimana nih biasanya? Kalau aku kan di sini baru ya. Baru juga nyobain udah hari keberapa? Teman-teman udah hari keberapa? 12 ya? 12 sama 11? Apa 13? 14. 14, salah semua tebakannya ternyata. Udah hari ke-14 ya. Maaf tim kreatifnya di belakang cuma ketawa kak. Jadi udah hari ke-14 nih ya. Udah hari ke-14, ya 14 15 ya. 15. 15 ya. Ternyata 15 teman-teman. Jadi udah hari ke-15 justru aku sih melihatnya mungkin mirip-mirip ya di Jakarta. Cuman kalau daerah di luar Senggigi ataupun gimana daerah Lombok-Lombok lainnya itu biasa seperti apa tuh? Biasanya kalau misalnya dalam hal kita bandingkan dengan Arab Saudi, terus di Indonesia pun beda-beda tempat juga beda-beda culture ya. Di Lombok itu biasanya sore itu udah mulai padat orang. Ya tujuannya selain ngabuburit ya nyari takjil biasanya buat seperti takjil ya. ya. Oke. Sama biasanya di 15 ke atas itu sudah mulai mencari tempat-tempat untuk berbuka. Bukan. Ya benar. Jadi udah janjian sama teman sekolah lah, teman kerja dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, ada kebiasaan yang mirip juga nggak nih Chef sama kalau di Arab Saudi mungkin ada berbagi takjil atau gimana gitu? Ya. Kalau di Lombok tersendiri itu biasanya itu juga hal yang wajib sih sebenarnya, yang bagi teman-teman yang mempunyai rezeki yang lebih biasanya itu mereka momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk mereka mencari ibadah lah seperti itu. Kalau dari sisi ibadah sholatnya nih Chef, dia apakah sama kalau di Jakarta kan kita semakin hari semakin maju nih chefnya. Kalau di sini gimana nih? Mungkin kalau di beda-beda tempat sih beda juga. Walaupun di Lombok juga banyak tempat juga yang beda juga. Mungkin terkhusus di pondok itu mungkin sapnya mungkin masih tertata rapi lah ya. Tapi kalau di tempat lain ya mungkin sama lah. Sama ya. Seperti, ya. Oke. Tapi yang justru jadi perhatianku selama stay di Swarga, selama stay di Swarga justru yang tadarus tuh justru kalau di Jakarta biasa jam 10 udah selesai. Kalau mungkin di sini kayaknya lebih sampai 24 jam juga ya, Chef, atau gimana? Kalau di sini biasanya habis terawih itu langsung tadarusan sampai waktunya sahur. Biasanya di sini kita kalau misalnya di sini Lombok Barat itu biasanya sampai jam 3. Jam 3. Jam 3 itu habis itu baru membangunkan orang sahur sampai membangunkan orang sahur. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, ngomongin bangunin orang sahur nih, ada nggak ciri khas di Lombok bangunin sahurnya kayak apa? Kalau di Jakarta kayaknya udah brutal ya, lebih ke kayak
kita roadshow gitu kan, kita rebahan keliling. Iya. Kalau di Lombok ada yang spesial? Kalau di Lombok, khususnya di daerah Senggigi itu masih menggunakan speaker aja sih, langsung dari masjid. Oh, oke. Seperti itu. Jadi mungkin yang pakai rebana ataupun seperti orkestra dan lain-lain mungkin di luar Senggigi banyak. Tapi kalau khususnya di Senggigi itu memang masih menggunakan toa masjid, ya benar. Iya, karena juga masjidnya banyak teman-teman di Suharga itu, cukup banyak dikelilingkan masjid juga ya Chef. Di depan Benar. ada lagi, di kanan kiri juga ada lagi. Makanya Lombok itu memang terkenal 1000 masjid. Kadang satu kampung itu bisa 2 atau 3 masjid. Satu kampung satu 2? kampung, iya. Atau 3. Masya Benar. Allah. Itu udah termasuk musola, masjid. Masya Allah, berarti kenceng juga nih ibadahnya. Berarti kalau misalnya tadi tadarusnya dari jam 10 sampai jam 3, kebayang dong berapa jus itu yang bisa dalam satu hari ya? Ya banyak sih sebenarnya. Kadang ya 5 sampai 6 juz. Tergantung nanti bagi pemuda-pemuda atau orang-orang yang membaca ini apa namanya tadarusan itu, kalau misalnya rekannya banyak mungkin ya bisa beberapa juz atau puluhan juz. Oh itu tuh bergilir juga Iya, ya dalam satu bergilir, hari iya. ya? Oke, satu hari ya, wow, Maksimal 10 juz. maksimal 10. Bayangin dikali 30 udah berapa kali ulang khatam, Masya Allah. Seneng banget rasanya bisa jadi satu saksi yang juga sama-sama mendengarkan live. Itu kalau aku tidur di sini mungkin sekitar jam 12 waktu sini, tadarus tuh masih kenceng kedengeran sampai ke dalam kamar tuh, juga kayak berasa bukan lagi di Lombok sebenarnya gitu ya. Jadi memang cocok banget untuk teman-teman yang mau mungkin cari ketenangan di bulan Ramadan. Boleh banget yuk kita visit, ada promo Celestial Ramadan Experience di Suharga Resort. Boleh banget, yang talentnya ada Mas Afnan ya. Nih di sini posternya gitu ya. Sama ini Chef, Suharga juga ikut ya kemarin partisipasi untuk bagi-bagi takjil juga ya kalau nggak salah ya. Itu gimana Chef? Biasanya setiap hotel pun itu kadang kalau udah Ramadan itu mereka berbondong-bondong juga untuk berbagi. Ya, khususnya kita kemarin di Suharga mulai awal kemarin di sekitar 2 dapat 2 puasa itu kita udah mulai bagi-bagi, dan besok rencana tanggal 7 juga kita mulai bagi-bagi juga. Biasanya kalau dibagikan di daerah mana nih Chef? Kita ada titik-titik tertentu, kadang kalau kemarin kita di perkotaan kemarin. Nah kalau yang besok ini tanggal 7 ini sekitar Senggigi aja. Oh, sekitar Senggigi. Nah mungkin buat bapak ibu yang di luar Astana People nih, yang mau juga cobain masakannya Chef Shinobi, boleh dicari, nanti Chef Shinobi akan berkeliling Senggigi ya. Nah, tadi kita udah ngomongin coba takjil nih dan makanan. Kalau misalnya aku mau coba balik lagi yang ke Saudi Arabia nih sama Mas Hendra. Kalau dari ciri khas makanan yang ada banyaknya di Ramadan di Arab Saudi itu biasanya banyaknya apa tuh Mas? Yang banyak itu biasanya ya, perdagingan ya. Perdagingan. Iya. Dari daging apa aja Dari tuh Mas? daging domba, Oke. unta, Oh. terus daging apa namanya, kambing. Dan kambing. Beda deh, domba sama kambing kan. Oh, oke, betul. Beda sedikit. Terus dari makanan yang segar-segar kayak sayur-sayuran, salad, banyak gitu. Oke, justru yang keluarnya daging-dagingan ya. Iya. Saya pikir justru mungkin kalau kurma udah terbiasa gitu ya. Udah hal yang appetizernya. appetizernya. Tapi justru yang terhighlight itu ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya saya juga kan belum pernah nih. Kalau misalnya kayak khasnya biasanya dia dimasaknya gimana, atau mungkin nama makanannya apa? Itu nama makanan khasnya itu namanya kabsa. Oh, kapsa. Iya, kabsa. Yang dimasak pakai rempah-rempah. Terus biasa rasanya gimana nih Mas? Biar nanti yang nonton makin lapar dia. Rasanya itu seperti aroma rempahnya itu sangat kuat, asidnya. Itu yang terasa. Terasa ya. Sedikit pedas juga, ada sedikit asamnya. Oke. Dia mirip-mirip sama nasi apa? Kebuli. Buli. Oke.
Tapi biasanya nih Mas, kalau Mas kan udah berarti 3 kali nih ngalamin Ramadan di sana. Yang paling dicari sama traveler atau sama warga lokal Saudi Arabia tuh apa? Sawarma. Sawarma, Nah, iya. wow, kayak kebab itu ya Mas? Iya betul. Insya Allah lapar lagi. Oh, sawarma. Sawarma. Bedanya apa sih Mas sawarma? Kan suka ada beda ya, kayak bakso Solo, bakso Boyolali dengan bakso Lombok, bakso Bogor, bakso something, pasti ada bedanya. Kalau sawarma asli yang di Saudi Arabia itu rasanya kayak gimana? Rasanya itu Gurih dia ya. gurih pedas. Pakai daging apa Mas? Daging sapi Mm-hmm. sama daging ayam. Oh, wah kenyang banget itu berarti Iya. ya. Wow, itu yang paling dicari sawarma ya. Oke, nah kalau biasanya ngomongin khas Lombok nih Chef, ada rembige, ada ayam taliwang, itu masih jadi apa namanya, Primadona lah. primadona ya, berarti di Masih, Lombok ya? masih. Jadi sebelum biasanya orang-orang merasakan taste dari masakan luar, mereka kadang mencari yang tradisional dulu. Nah, baru nanti hari berikutnya baru mereka akan nyari taste yang di luar tradisional tersebut. Oke, berarti warga di sini memang juga mengutamakan makanan ciri khas sini ya, Ya. makanan lokal sini ya. Oke deh, kita udah ngomongin makanan di tengah siang bolong, di tengah-tengah Kamanapul yang juga cukup lumayan panas nih ya. Aku mau tanya mungkin salah satu yang akan jadi last question. Tadi soal minuman nih, apa yang biasanya dicari Chef sama orang-orang Lombok? Ya mungkin hampir sama ya semua Sama ya. Dan apa namanya, intinya kan yang seger-seger nih. Biasanya ada es campur, terus es buah, es kelapa muda. Itu memang udah di mana-mana pun tempat restoran, warung dan lain-lain memang wajib menyediakan minuman seperti Betul. itu. Atau ada nggak ciri khas menu warga yang justru paling dicari minumannya sama orang-orang yang biasa iftar di sini? Kalau menu spesialnya mungkin yang dicari-cari mungkin kebanyakan yang ini Pak ya, es campur ya, es Ya, campur sama fresh sama juice. fresh juice biasanya. Baik. Iya, karena melepas dahaga gitu ya Chef Iya. ya. Oke, dari Lombok kita lari lagi ke Saudi Arabia. Kalau Iya. di Arab Saudi gimana nih Mas? Kalau minuman yang paling populer di sana itu Arabic coffee. Arabic coffee. Ya, yang dihidangkan dalam apa namanya, ceret. Ada yang bahannya dari silver, ada yang dari emas. Itu pakai cup kecil. Oke. Itu yang ditaruh kopi di dalamnya. Lalu kopinya itu ada rempah-rempahnya. Oke. Itu yang dihidangkan pakai kurma. Wow. Iya. Tapi itu begitu buka puasa yang dicari justru kopi gitu ya. Iya. Apa aman nggak nih di lambung? Ini kalau ngomong aman di lambung agak-agak promosi sebenarnya. Tapi iya beneran aman di lambung nggak? Aman. Aman ya. Justru orang nggak sakit Soalnya lambung. rasa kopinya itu nggak dominan. Oh, oke, karena ada Yang paling rempah-rempah itu. yang paling dominan itu rasa rempah. Oh, rempah-rempah ini biasanya ada apa juga Mas? Ada apa namanya, jahe, terus ada adas namanya, Ada sih. ya, kayak adas. Oke. Terus ada saffron juga. Oh, oke. Yang kecil-kecil kayak rambut. Bener. Itu yang kuat rasanya. Yang kuat ya, justru berarti jadi kayak kopi herbal gitu ya. Oke deh. Aduh, pengen banget rasanya cepet-cepet buka puasa teman-teman, karena tadi kita udah ngomongin makanan sawarma, ayam taliwang, es buah, yang rasanya bener-bener aduh. Boleh nggak buka sekarang? Ya, mungkin ini jadi pertanyaan penutup. Kalau dari Chef Shinogi selama mungkin bekerja di sini atau selama menjadi warga Lombok gitu ya, ada nggak kesan pesan yang mungkin bisa diceritakan kalau di Lombok tuh suasana Ramadan tuh seperti ini, seperti apa gitu? Kalau di Lombok khususnya ya, kalau udah malam selesai tarawih itu biasanya itu akan selalu ramai sampai menjelang sahur seperti itu. Kalau hari-hari biasanya kalau udah maghrib isya itu udah sepi ya. Kalau sekarang biasanya habis tarawih itu udah mulai ramai sampai menjelang sahur.
terus sorenya juga udah rame banget, terus kadang mereka ngabuburit lihat sunset dan lain-lain, apalagi kita titik poin sunset ya di daerah Singgigi. Jadi kebanyakan orang tujuannya ngabuburit kadang fokus ke Singgigi. Benar. Jadi orang kota pun langsung ke cari tempat spot untuk sunsetan, biasanya di Singgigi seperti itu. Terus yang ya pokoknya kalau nanti udah Ramadan lewat akan vibes-nya udah beda lagi. Beda lagi, Ya, benar. kita nggak akan nemukan suasana seperti itu lagi. Betul. Festifnya yang memang terasa banget ya, Chef ya, Benar. di Lombok tuh ya. Dan bener banget Senggigi itu cakep banget sunset point-nya, makanya teman-teman yuk coba deh ke Swarga gitu ya. Satu pesan lagi ya. Boleh, Mungkin, boleh. bagi yang di luar Lombok ya, mungkin kalau bisa jangan ke Singgigi. Kenapa? Kenapa tuh, Chef? Nanti nggak mau pulang. Wah. Aduh, bener lagi, nggak mau pulang. Aduh, oke deh. Kalau dari Lombok, kesannya festifnya. Kalau dari Arab Saudi gimana nih, Mas? Kalau di sana lebih ke ibadah aja sih. Ibadah ya, Ya, karena semua memang orang lokal maupun yang di luar itu fokusnya ke masjid. masjid. Tuh. Berarti kalau di Lombok festif Ramadannya, kalau di Saudi Arabia, Arab Saudi lebih festif ibadahnya, gitu ya. Wow, masya Allah sekali. Tapi apapun bentuk keramaiannya, yang pastinya kita sama-sama berbahagia, ada merasakan lagi Ramadan di tahun ini. Dan semoga insya Allah kita masih bisa ketemu lagi di Ramadan tahun berikutnya. Amin. Amin. Supaya nanti semoga bisa lagi podcast live dari Swarga, bisa lagi nanti kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau tadi soal makanan dan minuman, nanti bisa ke hal-hal lainnya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Chef Shinobi, Mas Hendra, terima kasih banyak sudah menemani dan membersamai kami Astana People live langsung dari podcast Ramadan. Tentunya podcast Ramadan nanti akan lagi ada episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe di @astana group dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman tahu kalau kita ada upload lagi podcast berikutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye.